Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 273 ayat 1. Yesus Tuhanku, Raja Mahawan, asa mengikut Tuhan Al-Takhta. Dapat roh aku ingani mai, unang bemasuk na asing tusi. Yesus pasonang roh aku takut, asa marguru Tuhan Al-Takhta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 28 Juli 2021 dari kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat 4 mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, marhite-hite hapistaran pinajongjong sada bagas. Jala dipahot doi marhite-hite roha hapatason. Jala marhite-hite parbinotoan gok akabilutna dohot ugasan marragam-ragam akka naarga jala nauli. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, rumah adalah tempat terbaik untuk kita berada. Rumah bagi kebanyakan orang sudah dianggap bukan lagi sekedar tempat untuk berteduh dari panas terik dan dari hujan, ataupun tempat untuk tinggal semata, tetapi sebagai istana. Sebuah rumah biasanya memiliki kamar tidur, memiliki dapur, dan kamar mandi. Ada pula yang diperlengkapi dengan sedikit taman, teras, gudang, dan ruang-ruang lainnya. Semuanya tentu dilengkapi dengan perabotnya masing-masing, kasur, dan lemari pakaian. Sebuah rumah apabila tidak diperlengkapi dengan dapur dan terdapat pula kompor masak atau tempat mencuci piring di dalamnya, apa jadinya kalau itu tidak diperlengkapi? Maka akan terlihat janggal. Rumah ditata agar menjadi tempat yang nyaman, tentram, dan damai, menyenangkan bagi penghuninya. Penulis kitab Amsal ini selain menekankan sisi perencanaannya, juga menekankan isi, suasana, serta pemilihan hal-hal apa yang selanjutnya akan diisikan ke dalam sebuah rumah.
Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab sering menggunakan kata rumah untuk merujuk pada unit terkecil dan paling dasar dalam masyarakat, yaitu keluarga. Maka pengetahuan sangat penting untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup dalam segala hal, termasuk dalam kelangsungan hidup mengurus rumah tangga atau keluarga. Demikian juga orang yang menginginkan perkawinan yang bahagia sebagai keluarga juga harus memiliki kebijaksanaan. Karena Tuhan memberi hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan pengertian. Amsal pasal 2 ayat 6. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Allah adalah pembangun ilahi, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ibrani pasal 3 ayat 4. Membangun hubungan yang kuat antara suami dan istri itu dimulai dan diakhiri dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah pondasi di mana sebuah rumah harus dibangun. Itu adalah prinsip besar yang harus menjadi dasar semua prinsip lain yang harus didirikan di atasnya. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, dan pengetahuan akan yang kudus adalah pengertian. Hikmat kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat kehidupan sebagaimana Tuhan melihatnya, sebagaimana Tuhan menginginkannya. Saudara-saudara, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, bukalah mata kami, supaya melihat, mengenal, dan memiliki hikmat yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk menggunakannya mengisi kehidupan kami dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik yang daripadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 273 ayat 1. Yesus Tuhanku, Engkau Rajaku, aku pengikut setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam hatiku, jangan yang lain tinggal di hatiku. Hibur hatiku, senang bahagia, agar firman-Mu tetap ku pegang. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.